Kami mohon Selasa siang, sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pelantikan hari ini dilakukan secara daring dan luring, langsung dari Aula Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil. 1.271 pegawai. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan dan berkat dukungan semua insan KPK, 1.271 pegawai hadir dan mengikuti prosesi pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Tapi saya ingin sampaikan, status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus kita laksanakan sampai kita mati. Pelantikan ini masih menuai pro kontra karena pegawai KPK yang dipecat dan dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan masih menunggu proses laporannya di Komnas HAM. Bahkan saat pelantikan berlangsung, sejumlah massa melakukan aksi di depan gedung KPK. Malah melakukan politisasi, melakukan perlawanan yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa bernegara kita. Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, Giri Suprabdiono, yang merupakan salah satu pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan, angkat bicara soal pelantikan rekan-rekannya sebagai aparatur sipil negara hari ini. Giri menyebut pelantikan hari ini mengurangi 20% tenaga penyidik di KPK. Selain itu, Giri juga meyakini ada dugaan TWK merupakan akal-akalan pimpinan untuk menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan di KPK. Ada pembahasan dengan wadah pegawai dan perwakilan, dan di sana tidak ada yang disinggung tentang tes wawasan kebangsaan. Kemudian kita menduga bahwa tanggal 25 Januari ada Rapim, Ketua KPK memasukkan tes wawasan kebangsaan ini. Kemudian 26 Ketua KPK diduga bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM tanpa didampingi oleh Kesekjenan, Biro Hukum dan Biro SDM untuk memasukkan pasal TWK. Dan dalam jangka waktu 1 hari, peraturan komisi diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021. Jadi peraturan komisi 1 tahun 2001. Disitulah bencana muncul. Sementara itu, menanggapi polemik tes wawasan kebangsaan, Dewan Pengawas KPK mengatakan masih mendalami aduan yang dilayangkan terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK. Setidaknya ada 2 aduan yang tengah diproses oleh Dewas KPK, yakni dugaan pelanggaran kode etik Indrianto Senoaji selaku anggota Dewas KPK karena ikut dalam pengumuman 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Lalu pimpinan KPK Firly Bahuri atas penerbitan SK penonaktifan 75 pegawai KPK. Kami sudah menerima pengaduan dari 7 perwakilan, 75 anggota KPK, pegawai KPK yang dinyatakan TMS. Ya. Kami sudah menerima pengaduan dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Pengaduannya menyangkut pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah TWK itu. Untuk itu kami sudah mengumpulkan bahan keterangan dan akan berlanjut terus karena ini banyak yang akan dilakukan pemeriksaan. Sebelum pelantikan hari ini, KPK sebelumnya sudah memberhentikan 51 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos TWK dan dianggap tidak bisa mengikuti pelatihan serta pembinaan lanjutan. Sementara itu, 24 pegawai lainnya diberi kesempatan pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah pelantikan lebih dari 1.000 pegawai KPK menjadi ASN hari ini mengubah wajah KPK ke depan? Dan benarkah ada indikasi bahwa tes wawasan kebangsaan, tes di KPK adalah upaya pimpinan KPK untuk bersih-bersih internal KPK? Kita bahas bersama Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK nonaktif. Ada juga mantan Wakil Ketua DPR yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Selamat malam, Bapak-Bapak.
Selamat malam, Iman. Iya, saya ingin ke Pak Giri dulu. Pak Giri, saya ingin konfirmasi pernyataan dari salah satu direktur nonaktif juga yang tidak lolos TWK KPK, rekan Anda, Pak Sujanarko, yang menyatakan bahwa sesungguhnya dari ASN yang dilantik itu banyak yang menolak terkait dengan TWK dan mereka akan melakukan protes juga. Sebelumnya kita tahu bahwa ada 577 yang mengirimkan email kepada pimpinan KPK. Mereka yang lulus TWK lalu kemudian mengirimkan email kepada pimpinan KPK sebagai bentuk protes. Saya ingin tanya, benarkah seperti itu? Ada 577 yang mengirimkan email kepada pimpinan KPK sebagai bentuk protes. Hari ini mereka dilantik dan mereka akan melakukan pergerakan lagi. 577 benar. Jadi angka terakhir yang saya catat bahwa pegawai melalui dalam bentuk email dan surat mengirimkan kepada pimpinan KPK untuk menunda pelantikan hari ini. Karena sebenarnya kita masih punya waktu sampai Oktober 2021. Ya, meskipun mereka hadir juga tadi. Informasi yang saya dapatkan dari pimpinan KPK, semuanya hadir, 1.271. Ada yang luring, yang langsung ya offline, ada yang daring, ada yang online. Tapi semuanya hadir. Ya, benar. Karena memang ada upaya, pertama pendaftaran online untuk pelantikan, dan kedua memang atasan masing-masing menyampaikan konsekuensi apabila yang bersangkutan tidak ikut dilantik. Oke. Dan konsekuensinya adalah tidak menjadi PNS atau istilahnya menjadi tidak lulus begitu kan. Dan ini sebenarnya agak memberatkan bagi pegawai karena resikonya begitu besar. Dan saya pikir nggak masalah teman-teman dilantik hari ini. Saya ucapkan selamat karena mereka orang-orang baik juga. Jadi 75 ini biasa bekerja dengan mereka, bahkan banyak di antara mereka kita kader juga. Tapi diingat bahwa 75 itu bagian dari mereka gitu. Jadi saya sering menganalogikan bahwa kita itu adalah bagian dari lokomotif dan kita bicara soal 75 belakangan, tapi saya bicara soal 577 yang sempat memberikan email pada pimpinan KPK dan kemudian memprotes soal TWK ini. Apa yang akan dilakukan setelah pelantikan ini? Adakah kemudian rencana yang Anda dengar? Karena itu dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan terhadap surat tersebut. Kita juga melakukan keberatan dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan formal. Dan memang pimpinan akan menerima kita untuk berdialog setelah ini. Karena pada dasarnya dialog kemarin kita tidak mau menerima karena pimpinan tidak mau menunda pelantikan hari ini. Pimpinan mau membuka dialog dengan Anda 75 atau 75 plus 577? 75 plus 1.271 tepatnya. Tetapi karena situasi pandemi tentu perwakilan. Kapan itu akan digelar? Kita menunggu waktu yang tepat karena kemarin dijadwalkan hari Senin, tapi kita meminta persyaratan kita bisa melakukan dialog ketika menunda dahulu. Karena permasalahan utamanya adalah pelantikan di 1 Juni ini banyak ditolak oleh pegawai. Dan setidaknya 577 pegawai itu menolak pelantikan ini. Oke. Menunda, ya. Menunda, untuk ditunda ya. Poin yang kedua adalah meminta 75 itu juga ikut dilantik. Karena ini menarik bahwa label merah, rapor merah itu tentu sangat merugikan bagi kita. Dan menurut informasi yang kita peroleh, label-label itu misalkan salah satu indikatornya menolak revisi Undang-Undang KPK, mestinya yang nggak lulus tidak memenuhi syarat 1.000 lebih mestinya. Karena hampir semuanya pegawai menolak kemarin. Apabila indikatornya menolak pimpinan yang diduga melanggar kode etik, mestinya jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi kemudian berakhir di angka 75, tentu ini menarik karena terjadi perubahan angka dan mengapa tidak diperjuangkan sekalian semuanya dilantik. Dan kita sebenarnya membuka ruang sesuai dengan pidato Presiden bahwa ada ruang pembinaan bagi individu ataupun sistem di sana. Oh, Anda kalau seandainya memang dianggap misalnya tersandung TWK lalu kemudian masih ada kesempatan 75 orang ini, termasuk 51 yang dikatakan punya rapot merah itu siap untuk kemudian melakukan pembinaan? Posisi kami, Mas, karena kita coba dipecah belah antara 51 yang nggak bisa dibina, gitu kan, dengan 24. Kami tidak ingin itu terjadi, karena 75 itu sama. Gitu. Kalau misalkan 24 itu dilakukan pembinaan, kita mengkonfirmasi benar-benar tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Karena yang terjadi bukan itu sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah penyingkiran dengan menggunakan alat tes wawasan kebangsaan, di mana tidak diminta dari Undang-Undang 19 tahun 2019 dan tidak diminta oleh Peraturan Pemerintah 41 tahun 2020.
Jadi semata-mata regulasinya hanya Perkom yang kita adukan kepada Dewan Pengawas. Oke. Dan itu ada hanya sekedar keinginan segelintir dari pimpinan KPK sebenarnya untuk memasukkan tes tersebut. Oke. Jadi ini menarik. Mengapa pimpinan justru pengen mengetes? Karena yang diminta adalah alih status, bukan tes. Kita ini bukan kemudian tes jadi PNS, karena sudah lebih dari 35 tahun, jadi prosesnya alih status. Kemudian yang kedua adalah kita bukan pengen jadi PNS eksplisit, tetapi satu-satunya cara untuk melanjutkan amanah untuk memberantas korupsi, kita harus jadi PNS. Tidak ada pilihan lain selain jadi PNS. Jadi pegawai kontrak pun tidak bisa. Jadi menjadi PNS bukan semata-mata sekedar menjadi PNS, tapi bagaimana cara melanjutkan apa yang sudah kita mulai 18 tahun yang lalu. Pemberantasan korupsi yang Anda maksudkan itu yang kemudian jadi tujuan utama. Oke, Ya, benar. Saya ke Bung Fahri. Bung Fahri, ada perang dingin di KPK, ada yang masih menolak, dan TWK dianggap sebagai tools atau alat untuk menyingkirkan mereka yang vokal. Kalau saya lebih cenderung mengajak kita untuk membaca buku pemberantasan korupsi itu dari bab pertama, sehingga kita betul-betul mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu saya, kalau bicara di ujung itu nanti bisa banyak misleading. Pertama-tama, ini undang-undang lahir tahun 2002, ya. Kira-kira 20 berapa tahun yang lalu ya? 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, iya. 19 tahun yang lalu, sorry. Jadi ini undang-undang lama yang kehendak untuk mengubahnya itu sudah berkali-kali. Cuman memang suasana kita nggak sehat ya. Dalam lebih kurang 15 tahun belakangan ini, itu suasananya tidak sehat. Perdebatan tentang strategi nasional pemberantasan korupsi itu tidak mendapatkan tempat yang baik. Sehingga mazhab pemberantasan korupsi kita itu hanya ada di KPK. Ya, sementara lembaga-lembaga lain, lembaga penegakan hukum yang lain, ditandai dengan lemahnya koordinasi, supervisi, dan monitoring, dan itu ditandai dengan lemahnya sumber daya yang berkaitan di KPK, itu menyebabkan tidak tercipta orkestra pemberantasan korupsi yang masif, yang seharusnya dalam negara demokrasi kita dipimpin oleh presiden, karena presidenlah seorang pejabat yang ongkos memilihnya itu paling mahal dan kekuatannya. Apa yang Anda mau sampaikan dari sini, Bung Fahri? Ya, kita nggak boleh sentimental hanya soal lembaga dan orang-orang tertentu, tapi kita harus berbicara tentang strategi nasional pemberantasan korupsi, sebab korupsi itu adalah isu nasional, isu besar, isu di dalam tubuh pemerintahan yang tidak bisa ditangani hanya oleh satu lembaga. Itu satu hal yang baik. Jadi kalau ada ujian, jawaban A benar, jawaban B benar. Bahwa apa yang Anda sampaikan benar dari sisi makro, tapi bukan berarti kemudian tidak ada masalah dari sisi mikro. Bahwa ada orang-orang yang dianggap mereka menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi, lalu mereka tersingkirkan karena ini. Sebenarnya teori tulang punggung itu dalam negara demokrasi itu tidak dinisbatkan kepada lembaga-lembaga yang rutin bergantian ya. Karena pada dasarnya dalam tradisi demokrasi itu lembaganya permanen tapi orang-orangnya berubah, orang-orangnya berganti. Justru lembaga itu harus dicurigai kalau orang-orangnya nggak berganti. Ya, sedangkan mandat rakyat aja itu diperbaharui. Nah, oleh sebab itu sebenarnya, lagi-lagi ya, ini kritik saya dari dulu, mari kita melihat sebuah bangsa sebagai sebuah sistem. Dan karena itulah semua perjalanan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam tubuh pemerintahan, dalam tubuh negara, dalam tubuh bangsa kita, itu harus dipandang dengan sistem approach, ya. Dari mana masalahnya muncul, bagaimana cara kita merumuskan strateginya sehingga dipahami oleh fokus soal KPK ini, Anda juga menulis surat terbuka. Dari mana masalah ini muncul? Dari mana approach-nya, pendekatannya untuk solusinya, Bung Fahri? Ya, sekarang kita sudah sampai di ujung, ya. Menurut saya revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 melalui Undang-Undang 19 tahun 2019 itu adalah penyempurna dari keharusan KPK dan semua lembaga negara lainnya berkoordinasi menghadapi korupsi sebagai masalah nasional itu bersama-sama.
Nggak usah ada jagonya 1-2 lembaga, enggak. Semua jago, semua berkoordinasi, semua ada dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun data berbicara lain kan Bung Fahri, termasuk juga persepsi publik. Itu soal lain lah, persepsi publik yang sudah dibangun lama itu bisa berubah. Yang penting sistem kita tambah baik, BPK-nya kepake, polisinya kepake, jaksanya kepake, lembaga-lembaga yang ada, terutama presiden itu dipakai. Presiden itu terlalu kuat, tapi menurut saya dalam hampir 20 tahun ini nggak dipakai dalam pemberantasan korupsi. Karena ada pihak lain yang memberantas korupsi, akhirnya presidennya seperti nggak harus memberantas korupsi. Sekarang juga lembaga-lembaga penegak hukum lain kayaknya malas kalau saya memberantas korupsi, nggak ada yang sorot, nggak ada yang tepuk tangan, tapi yang lain aja yang berantas korupsi. Ini nggak boleh. Kok beritanya, informasi kan pasti diangkat. Untuk mungkin Bu Fahri aja yang bicara seperti itu. Suasana seperti ini tidak boleh tercipta karena sebuah negara adalah sebuah sistem yang harus ada dalam satu orkestrasi bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Saya coba ke Mas Giri. Mas Giri, nggak boleh ada satu lembaga pun yang merasa lebih, apalagi orang-orangnya. KPK nggak boleh merasa lebih, Mas Giri. Tidak demikian ya, bukannya kita merasa lebih. Kita tuh sudah investasi lembaga pada kita tuh udah panjang, udah ada S1, S2 tentang menangani korupsi. Jadi ini narasinya juga Novel dan kawan-kawan, saya nggak setuju. Ini Novel dan orang-orang sekelas Novel ini di sana. Ada 9 kasatgas, ada 8 pejabat strategis, ada beberapa pejabat yang menurut saya kapasitasnya bahkan boleh dibilang OTT-nya lebih banyak daripada Novel. OTT lebih banyak daripada? Kita Novel Baswedan. Atau kayak Harun Al-Rasyid itu lebih banyak OTT-nya. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Yang ingin saya sampaikan adalah kita sebenarnya gini, jangan mengasumsikan bahwa membandingkan 75 orang dengan 1.271. Kita sama kayak berpikir nyari pemain bola yang 11, masa nggak dapat sih dari 260 juta seluruh Indonesia? Bukan begitu. Jadi kalau kita lihat dari 75 itu, kalau saya hitung, 31 diantaranya adalah pegawai terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Kalau kita bandingkan dengan kekuatan yang ada, itu kekuatan 20%. Itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, ya kita tahulah siapa mereka. Siapa yang mengong OTT. Tapi kalau saya mengutip pernyataan Bung Fahri tadi, nggak boleh ada yang merasa lebih, baik itu lembaga maupun orang. Jadi kalau seandainya, ini menurut Bung Fahri ya, kalau seandainya, nanti koreksi saya Bung Fahri, kalau seandainya ada kehilangan 35 atau 20% tadi Anda katakan dari penyidik KPK, maka ya yang lain pasti akan bekerja sama kerasnya, sama hebatnya. Anda setuju dengan itu? Menurut saya butuh waktu. Pemberantasan korupsi kenapa berbeda? Kenapa berbeda yang 20% ini dengan yang lain? Pengalaman, Mas. Karena investigasi penyidik itu butuh pengalaman, butuh seni di sana, nggak mudah. Dan prosesnya panjang untuk istilahnya untuk bisa menangani kasus secara baik. Kemudian kita komitnya kan ingin memperkuat, tapi kenapa justru tenaga penindakan, tenaga yang membangun sistem, saya itu ketua tim perbaikan sistem politik yang menaikkan anggaran dari 108 rupiah per suara menjadi 1.000, dan kita usulkan jadi 16.000 rupiah per suara, saya dan tim, dan lain-lain. Tetapi orang yang membangun sistem juga disingkirkan. Kemudian di pendidikan juga sama. Jadi saya memandang bahwa ini sebenarnya tidak konsisten. Tidak konsisten bahwa kita bergerak dari penindakan ke pencegahan. Jadi Anda menyebutkan bahwa, ini kita fokusin dulu, 20% ini, ya termasuk Anda juga 75, ini adalah orang-orang yang teruji dengan asam garam, pengalaman, dan integritas. Saya yakin bahwa Bung Fahri ingin menjawab ini, tapi saya akan berikan kesempatan selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.